Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bab tentang hasad ya. Terakhir pada Kamis yang lalu kata Syekh Nasr bahwa hasad atau orang yang dengki itu sudah mengalami 5 penderitaan. Bahkan sebelum yang didengki itu merasakan ya. Pertama, orang dengki itu terus hatinya merasa gelisah, jadi ghamun, hatinya menjadi mangkel atau kegelisahan yang layang kotiu, tidak pernah ada habisnya. Lalu dengki itu musibah atau penderitaan yang tidak berpahala. Dengki itu sangat tercela, sama sekali tidak ada kehormatannya. Yang keempat, Allah benci atau murka. Dan yang kelima, yang paling bahaya adalah akan tertutup pintu taufik, pintu pertolongan dari Allah. Jadi orang dengki itu tidak pernah bisa menerima kebenaran. Sungguh pun dia merasakan kebenaran itu ya. Kemarin kita contohkan orang yang dengki itu, kepada yang didengki itu kan dia marah meskipun dia tahu manfaat dari yang didengki itu, tapi tetap tidak bisa merasakannya gitu. Ini yang paling berbahaya. Jadi tertutup tughlaqu alaihi abwabut taufik. Tidak ada pintu taufik, pintu pertolongan bagi orang yang dengki. Yang ada hanya penderitaan seumur hidup. Waliyadzubillah. Nah sekarang waruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala inna lini amillahi a'daun. Ini tentu nasihat Nabi kepada kita semua ya. Ketahuilah, ala itu ketahuilah, sesungguhnya atas semua nikmat-nikmat Allah itu a'daun, ada yang memusuhi. Jadi semua nikmat yang diberikan Allah pada kita ini pasti ada yang tidak suka gitu. Jadi ada musuhnya. Kila, nah, maka ditanyakan man a'da'u ni'amillah ya Rasulullah. Jadi sebenarnya ini satu kebodohan ya. Kalau Allah memberi nikmat pada seseorang kok dimusuhi, emang Allah itu siapanya gitu ya. Allah kan yang menghendaki memberi atau tidak memberi sesuatu kepada siapapun. Nah ini orang dengki itu seakan-akan protes ya kepada keputusan Allah gitu. Nah tapi Nabi memang mengatakan begitu. Jadi sungguh setiap nikmat itu ada musuhnya. Ketika siapa itu wahai Rasul? Orang yang memusuhi nikmat Allah. Qala alladzina yahsudunan nas alama atahumullah min fadlih. Ya ini. Jadi memang ada, selalu ada. Jadi yaitu mereka-mereka yang yahsudunan nas, mendengki kepada manusia, alama atahumullah, atas apa yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu. Jadi kalau ada orang dapat kenikmatan dari Allah, ada yang dengki, yaitu marah atau protes. Min fadli, dari anugerah Allah. Ini sebenarnya diambil dari surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa nanti ada di belakang, keterangannya lebih detail. Surat An-Nisa ayat 54 ini, ayat ini. Tetapi ini dalam lafadz hadis Nabi ya. Tapi kalimatnya persis. Jadi am yahsudunan nas ala ma atahumullah min fadlih, itu di suratnya seperti itu di An-Nisa. Nah itu menceritakan orang-orang Yahudi ya. Mereka sangat dengki kepada Nabi. Jadi mereka menolak beriman itu bukan karena tidak dapat hidayah. Mereka tahu Nabi itu betul seorang Nabi, wong di Taurat ada. Mereka sering berdialog dan memang terbukti yang kemudian mendapat hidayah lalu menjadi beriman, tapi ada yang tetap menolak. Nah ini karena kedengkian. Jadi surat An-Nisa itu ditafsiri seperti itu. Kenapa orang Yahudi meskipun dia tahu Muhammad itu betul seorang nabi dengan tanda-tanda informasi yang sudah lengkap di dalam Taurat, mereka tetap tidak mau karena dengki. Kenapa? Bukan dari bangsa mereka, karena Nabi Muhammad Arab, mereka kan maunya nabi itu Israel gitu. Orang Yahudi itu kan orang Israel. Jadi ketika ada nabi dari bangsa lain itu tidak mau. Nah itu namanya kedengkian. Nah itu yang ditafsiri di surat An-Nisa ayat 54 itu, nanti di hadis berikutnya nanti diterangkan. Waruya an Malik bin Dinar, ini diceritakan dari Syekh Malik, ini seorang ulama tabi'in ya, Malik bin Dinar. Annahu qala inni ujizu syahadatal qurra ala jami'il khalqi. Ini lebih-lebih ya, yang patut diberi peringatan itu terhadap sikap dengki ini adalah orang alim. Al-qurra itu
Disebut juga al-alim atau orang berilmu. Qurra itu kan membaca, orang yang banyak referensi, atau ulama ya kalau bahasa kita. Itu paling potensial untuk memiliki sikap dengki. Makanya lalu sejak zaman dulu ya, bahkan sebab Imam Ghazali itu menulis Ihya itu sudah mengkategorisasi ulama itu, ada yang ulama usuk itu lebih banyak. Jadi ada, beliau ada ulama ul akhirah, nanti ada keterangan juga di situ, dan ada ulama dunya atau ulama usu, orang menggunakan keilmuannya, kealimannya untuk kepentingan dunia. Itu banyak gitu. Bahkan dikatakan lebih banyak dibanding ulama yang betul-betul li akhirati,